Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sabtono, CGP Angkatan 7 Kota Surakarta. Di sini saya bersama dengan Ibu Istiqomah Nugraheni, Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu mapel informatika kelas 7. Saya akan melakukan praktek coaching pra-observasi. Bisa dimulai, Bu? Bisa, Pak. Oke. Ibu Isti, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, hari ini saya. Ya, alhamdulillah, Bu Isti. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ini ya, Bu ya. Ya. Ya, yang mana nanti saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang akan berlangsung. Ya. Adapun tujuan kegiatan kita pra-observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa percakapan ini kita lakukan? Untuk persiapan awal dan untuk persiapan pembelajaran Ibu biar lebih siap gitu ya Ibu ya. Oke. Untuk yang pertama, Ibu, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai Ibu dalam kegiatan ini nanti? Nah, untuk pengembangan diskusi hari ini, saya ingin anak-anak itu nanti setelah saya memberikan materi, anak-anak benar-benar bisa paham betul dengan materi apa yang sudah saya sampaikan, Pak. Di situ tujuan pembelajaran saya juga akan tersampaikan juga ke anak-anak di sini. Oh, kemudian ini Bu, saya pengen itu mendengar rancangan pembelajarannya seperti apa ya? Di awal nanti Pak, di situ saya akan menyampaikan, pertama saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Tapi sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, saya akan melakukan ice breaking dengan anak-anak. Jadi biar anak-anak di situ kalau melakukan ice breaking itu biasanya dia itu semangat, Pak. Nah, jadi setelah ice breaking, saya menyampaikan tujuan pembelajaran saya. Setelah itu saya menyiapkan media pembelajaran saya berupa PowerPoint, yang di dalam PowerPoint itu saya berikan video pembelajaran, jadi anak-anak tidak akan bosan dengan melihat tampilan PowerPoint saya. Nah, setelah itu anak-anak saya berikan tugas. Nah, tugas di situ nanti saya berikan kelompok, di mana di situ saya menggunakan metode problem based learning, yang di mana anak itu nanti akan dibuat kelompok 4-5. Nah, nanti tugas di situ anak-anak berpresentasi. Nah, presentasi di sini perwakilan dari satu kelompok. Nah, nanti akan maju ke depan mempresentasikan hasil tugas yang sudah dibuat diskusi dengan kelompoknya. Nah, setelah itu anak-anak tugas mandirinya saya berikan LKPD. LKPD-nya itu berupa aplikasi Live Worksheet. Di situ adalah LKPD digital. Nah, di situ di LKPD saya sudah saya cantumkan persis dengan apa yang sudah di rancangan pembelajaran saya. Di situ sudah ada video pembelajarannya, terus di situ ada model untuk soal menjodohkan, dari pilihan ganda, esai dan sebagainya sudah lengkap di situ, Pak. Oh gitu ya, Pak, luar biasa Bu Isti, sudah sangat lengkap sekali. Kemudian kira-kira ada tantangannya nggak Bu Isti? Kalau tantangan itu pasti ada, Pak, karena begini, di tahun ini kita di sekolah saya ini sudah kurikulum merdeka baru tahun ini ya, dari 1 tahun ini proses ke depan. Nah, dulu waktu di kurikulum 13 anak-anak itu tidak ada informatika, adanya prakarya. Jadi saya benar-benar untuk tantangan ini memberikan anak-anak itu penguasaan IT yang lebih dari mulai dasar, Pak, karena anak-anak saya tahu untuk penguasaan IT-nya juga masih minim sekali untuk anak-anak di kelas itu. Luar biasa Bu Isti. Kira-kira akan dilaksanakan kapan ini? Insya Allah nanti Kamis, Pak. Oh dari gitu Kamis ya, depan, besok tanggal 4 ini ya, ya. Kamis ini ya Bu Ya. ya. Oke, saya akan tunggu actionnya Bu Isti. Saya akan hadir di kegiatan Ya, itu. siap, Pak. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira nanti apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini, Bu Isti? Saya ingin untuk hari ini saya mendapatkan materi yang nantinya saya bisa berinovasi dan
berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama di bidang informatika yang saya jalani ini, dan saya bisa berefleksi diri saya agar kedepannya saya bisa untuk menjadi guru yang lebih baik, Pak. Oke, terima kasih Bu Isti. Saya kira itu saja. Nanti saya tunggu di kegiatan observasinya. Saya akan datang di kegiatan pembelajaran Ibu Istiqomah. Ya, siapa? Oke, demikian. Terima kasih atas waktunya Bu Isti. Oke, sama-sama, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Lopiska juara. Semangat 5S. Salam senyum, sabar, sopan, santun. Oke, terima kasih. Berarti anak-anak masih ingat ya tentang apa yang kalian laksanakan setiap hari, yaitu apa? Budaya positif 5S. Biarpun hanya melakukan secara gerakan, tapi kalian harus diingat terus ya. Nah, dilaksanakannya, diterapkan juga tidak hanya di sekolah, tetapi dilaksanakan di rumah setiap hari bersama orang tua. Ketika kalian pulang sekolah ya, pulang sekolah kalian pastinya di sekolah nanti bisa diterapkan di rumah semuanya. Nah, oke, sekarang Busik mau cek dulu kehadiran hari ini anak-anak ya. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Siapa? Alviros. Bentar ya, saya cek dulu. Alviros terus. Alviros ini apa nih? Untuk keterangannya Pak Alviros? Mudik ke Jawa Timur. Oh, terus berarti izin ya. Terus Albita ada enggak? Albita enggak ada, berarti A. Ya, berarti Alviros juga izin tadi ya. Berarti 2 orang aja nih. Arkas. Oh, Arkas. apa keterangannya? Ya. Mudik. Ya, sudah. Berarti semuanya sudah, kalau yang di sini sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Yang tidak hadir hari ini mungkin ada temannya yang sakit, berarti kita doakan semoga cepat sembuh dan besok bisa berkumpul kembali dengan kalian di sini. Oke, kalau yang izin berarti kita doakan semoga lancar ya dalam perjalanannya, mungkin masih di tempatnya saudara karena kemarin habis lebaran ya. Nah, oke. Buisi akan sebelum masuk ke materinya Buisi ya, ini bab 7 ini materi baru di semester 2 yaitu dampak sosial informatika. Nah, kira-kira Buisi mau tanya dulu, sampai sejauh mana kalian memahami materi yang kemarin Bu Isti ajarkan dulu? Apakah ada kesulitan dalam kalian melakukan pembelajaran yang materi kemarin? Ya, ataukah kalian sudah paham betul dengan pembelajaran yang sudah Bu Isti berikan kemarin? Siapa mau jawab nih? Kira-kira apa nih? Bu Isti mau tanya dulu. Jadi kalian harus memberikan refleksi dulu ketika mau masuk ke materi baru. Jadi biar Ibu Sik tahu, oh ini anak nanti siswa di kelas 7A itu kurang ini Bu. Nah, nanti Ibu Sik jadi bisa introspeksi diri untuk memberikan refleksi yang apa? Pengaruh. Apalagi? Mungkin ada yang menjawab yang lain. Akibat. Ada lagi yang menjawab. Dampak itu apa? Contoh, Busi akan mencontohkan biar kalian lebih paham ya di sini. Kalau kalian ini di usia kalian ini pasti Busi tahu kalian punya akun medsos, benar tidak? Nah, kira-kira di sini yang punya akun medsos TikTok, Facebook, Instagram, terus apa lagi? Twitter. Nah, ada nggak di sini? Kalau sudah ada, berarti kalian pernah setiap hari menerapkan? Pernah? Pernah. Nah, sekarang Busi akan tanya, kalau kalian sudah menerapkan, berarti kalian ada dampak yang selalu kalian pasti di situ
ada dua, dampak positif dan negatif. Pasti ada dampaknya, nggak mungkin kalau tidak ada dampaknya sejak apa kita melakukan itu. Nah, oke, biar Gusik tahu kalian sejauh mana pemahaman dari tahunya dampak positif dan negatif dalam penggunaan media sosial. Gusik ingin tahu secara pribadi kalian. Nah, di meja kalian itu sudah saya bagikan post-it ya berwarna warni yang dimana nanti akan kalian isi post-itnya, dimana kalau sudah selesai nanti akan salah satu untuk menceritakan presentasi di depan sini ya. Nah, di situ nanti pertanyaannya apa dampak positif dan negatif di mana kalian melakukan media sosial selama ini. Oke, tulis nama, terus dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa yang pernah kalian lakukan dengan media sosial tersebut. Misalkan, oh Bu, saya sudah pernah membuat konten di TikTok. Nah, positifnya apa? Negatifnya apa? Bu, saya pernah Facebook, mempunyai akun Facebook. Nah, dampaknya ada nggak di situ? Coba sekarang kalian tulis ya. Kalau sudah selesai 5 menit ya, tetap ya. Nanti salah satu perwakilan dari kalian maju ke depan untuk presentasi bercerita ya, menceritakan dengan apa yang sudah kalian jawab. Oke, sebelum Gusik nanti masuk ke slide yang kedua. Oke, sekarang kamu boleh bercerita untuk presentasi ke temanmu, ceritakan apa dampak positif dan negatif ketika kamu itu sehari-hari memakai akun media sosial kamu. Dampak positif sosial media YouTube yaitu dapat mencari informasi dengan bentuk gambar yang dimana dapat mempermudah untuk memahami apa yang telah dijelaskan. Dampak negatif sosial media YouTube yaitu terganggu oleh iklan yang bertenaga. Jika selalu menggunakan YouTube membuat orang tidak mau berpikir. Ya. Itu dampaknya untuk kamu atau orang lain? Dampak untuk aku dan Orang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya yang sudah. Nah, sekarang kelompok sini, ya kamu, enak. Maskernya dilepas aja. Ini tadi berarti akunnya memakai YouTube ya, pakai akun YouTube. Jadi pernah membuat konten ya di YouTube, Facebook. Presentasikan. Dampak positif dari bermedia sosial yang pertama adalah memudahkan berinteraksi walaupun jarak jauh, seperti menggunakan Zoom dan yang lain. 2. Menambah wawasan. Kita dapat mencari informasi dari Google, Chrome, atau website yang lain. Yang ketiga, sarana untuk berbisnis, pembelajaran. Berbisnis kita bisa menggunakan seperti Shopee, Lazada. Pembelajaran bisa menggunakan Zoom, Meet, dan lain-lain. Dampak negatif dari bermedia sosial yang pertama adalah persebaran informasi palsu atau hoax. Yang kedua, menurunkan kemampuan sosial. Yang ketiga, pornografi. Jadi ini tadi kamu akun apa? Memakai apa? Intinya kamu pernah memakai akun apa di sosial media sosial itu pernah apa? Nah, tadi teman-teman kan YouTube ya. Nanti kamu apa ini? Twitter, terus Instagram ada, terus Facebook ada, TikTok? Ya. Iya, pasti ya. Kalau semuanya itu pasti punya TikTok ya, pasti bisa paham dulu. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah Nah, itu ya apa yang sudah menjadi jawaban dari teman-teman kami itu bisa menjadi pemantik kalian di mana kalian tahu dampak negatifnya. Itu terutama yang dampak negatifnya ya. Nah, terutama dampak negatif. Kalau positif pasti jelas ya. Dampak negatifnya itu yang jelas kalian harus paham betul ya. Jadi kalau sudah kalian tahu dampak positif dan dampaknya negatif dari bagaimana kalian menerapkan media sosial, nah itu berarti harus benar-benar
Harus dihindari. Oke, sekarang untuk berikutnya saya akan tayangkan video di sini, di mana video ini adalah bercerita tentang bagaimana. Oke, dipahami ya, karena nanti setelah video ini kalian akan saya sebut dari tahun-tahunnya bisa. Keberhasilan manusia melakukan alam adalah bukti nyata bahwa mereka telah mencapai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Manusia pada dasarnya Indonesia kecenderungan dalam menanggapi teknologi dengan cara pemilihan masyarakat dengan asing. Biasanya seperti gaya hidup bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dan yang terakhir yaitu menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi dalam berbagai hal. Karena itulah kita juga harus siap. Tugas dari Perkembangan teknologi ada 4 bidang yaitu bidang kesehatan, bidang komunikasi, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Ada penggunaan sekarang menjadi perkembangan teknologi diskusikan dengan teman kalian, boleh dengan teman sampingnya ataupun belakangnya ya, boleh 2 orang ataupun 3 orang boleh ya, diskusikan dan simpulkan. Di sini adalah kalian akan saya suruh mengeksplorasi dari kesimpulan dari video ini tadi ya. Dari kesimpulan dari video ini tadi apa? Kalian bercerita di situ, nanti didiskusikan di depan presentasinya juga seperti tadi ya. Tapi ini diskusi. Kalau tadi kan individu, kalau ini kelompok, boleh 2 sampai 3 orang boleh. Jadi kalau udah nanti berarti sama ini ya, kesini berarti kamu ya. Oke. Nah, sekarang kalian tugasnya diskusi ya. Silakan untuk berdiskusi dengan temannya untuk terkait kesimpulan dari video ini tadi apa. Karena kalian sudah saya tayangkan video, berarti berguranya lebih luas lagi ya tentang dampak positif dan negatif dari media sosial itu apa. Yuk, boleh diskusikan dengan temannya ya. Nah, ini 2 orang, kamu berarti 2 orang, kamu 3 orang ya. Kamu 3 orang, kamu gabung sini kan? Ya, coba. Nanti habis ini ada tugas LKPD terkait dengan dampak sosial informatika. Jadi kalian harus paham.
diskusi dan untuk pencarian di internet ya. Jadi biar kalian nanti maksimal hasilnya. Ya, anak-anak udah selesai semuanya ya untuk tugas diskusi dari kesimpulan video yang sudah Bu Isti tayangkan tadi di depan. Nah, ini teman kalian ada yang sudah selesai dan akan memberikan presentasinya pada diskusinya kelompok tadi hasilnya. Yuk, kelompok ini. Ya, siapa ini yang mau maju? Yang mau memberikan presentasi? Iya, Kene. Kamu sana, tidak sana. Ya. Pas. Oke deh, Pak. Lepas masker dulu. Nah, didengarkan ya untuk diskusi hasil diskusi kelompok ini. Ya. Jadi itu saya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, kelompok lain untuk hasil diskusi dari kelompok 4 tadi. Mungkin ada yang menanggapi, mungkin akan menambahkan sedikit dari apa yang sudah didiskusikan hasilnya, atau mungkin ada yang mempunyai ide sendiri. Nah, siapa ini yang mau jawab? Elena, kamu? Mau baca sedikit apa? Tadi hasilnya juga apa, Pak? Coba dibacakan. Oh ya, oke. Nah, coba dibacakan hasilmu tadi. Mungkin kalau di hasil diskusimu apa? Dari penerapan dari video tadi ya ditayangkan kesimpulannya apa? Udah belum? Belum? Kamu, Kak, depan sendiri sudah dibacakan? Ya, hasilnya. Ya, yang keras, bacakan yang keras. Ayo, nggak apa-apa yang berani. Lepas dulu. Bacakan. Yang itu tadi, yang keras ya, bacakan yang keras. Nah, setiap diskusi kelompok itu pasti mempunyai ide sendiri. Ya, bacakan. Dan itu dapat dilakukan para remaja khususnya mahasiswa dapat menghabiskan waktu lebih dari 6 jam untuk bermain media sosial. Entah itu ngobrol dengan temannya ataupun sekedar mencari hiburan. Padahal selama 6 jam itu mereka dapat melakukan kegiatan positif seperti mengasah bakat ataupun membaca. Hal ini terjadi karena kurangnya pengendalian diri mereka untuk bermain media sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengendalian diri dapat membuat mereka terjerumus dalam candu media sosial. Oke, terima kasih. Jadi itu ya tadi diskusi kelompok kalian dari kelompok 4 dan kelompok 2 yang sudah mendiskusikan. Bagus sekali. Jadi di sini kelompok ini tadi mendiskusikan dengan membuat media visualnya. Kalau di sini memakai PowerPoint, kalau di sini tadi memakai apa, Kak? Microsoft. Pakai Microsoft. Ya. Jadi kalian setiap memberikan ide dalam presentasi boleh bebas ya, memakai media visual apapun bebas. Contoh misalnya ingin membuat hasil presentasi atau tugas kalian dibuat dengan konten TikTok boleh, ya, boleh. Dibuat infografis dengan melalui aplikasi Canva juga boleh, ya. Membuat dengan PowerPoint juga boleh, bebas ya. Karena untuk memberikan ide ataupun pendapat atau tanggapan ketika ada tugas itu boleh dengan media visual apapun.
Gitu ya. Nah, sekarang nanti bisa melanjutkan yang terakhir ya, karena ini jam sudah habis ya. Jadi kalian ini harus masuk ke mata pelajaran yang selanjutnya ya. Jamnya sudah habis ya berarti ya. Oke. Nah, sekarang Bu Sif mau tanya dulu sebelum kalian nanti selesai dari pelajarannya Bu Sif. Ya. Saya tanya, apakah hari ini tadi kalian selama pembelajaran tadi dari mulai diskusi, terus presentasi individu dan sebagainya dengan sampai menyelesaikan tugas LKPD. Nah, perasaan kalian hari ini apa? Apakah senang? Apakah sedih? Apakah mungkin galau? Apa? Senang. Coba sebelah sini. Senang. Jadi hari ini semuanya senang ya untuk mendapat pembelajaran hari ini ya. Nah, berarti terima kasih sekali karena kalian hari ini mendapat pembelajaran yang luar biasa sekali. Kalian bisa mandiri memberikan tanggapan dari diskusi kelompok lain ya, sampai kalian juga bisa memberikan ide sendiri, membuat kesimpulan dari video yang sudah Bu Sif jelaskan. Oke. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran Bu Sif hari ini. Terima kasih. Nanti dilanjutkan minggu depan. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas LKPD-nya. Nanti bisa kalian kerjakan dengan Android kalian di rumah ya, dengan HP kalian di rumah. Jadi biar nanti tugasnya langsung masuk nilainya ya, itu langsung mendapat umpan balik dari Bu Sif berupa nilai. Oke, itu ya. Nah, sekarang saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabtono, CGP Angkatan 7 Kota Surakarta. Di sini saya bersama dengan Ibu Istiqomah, rekan sejawat saya. Kemudian bersama dengan pengajar praktik saya, Ibu Eli Duyana Hendrawati, Magister Pendidikan. Kami nanti akan melakukan percakapan pasca observasi. Bisa langsung dimulai, Bu? Oke, Bu Istiqomah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pokoknya beberapa hari ini semangat, tetap semangat. Ya, alhamdulillah Bu Istiqomah. Ini kebetulan waktu longgar ya, Bu ya? Iya, waktu longgar ini. Ya. Gini Bu Isti, kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi, kemudian observasi di kelas ya Ibu ya, dalam melakukan supervisi. Dan hari ini kita melakukan kegiatan pasca supervisi ya. Tujuan kita melakukan kegiatan ini yaitu merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu Istiqomah kemarin gitu ya. Terima kasih Bu Isti sudah bekerja sama dalam kegiatan ini dengan saya. Selanjutnya Bu Isti, dari kegiatan kemarin Bu Isti ya, kira-kira masih ada ganjalan atau apa ya Bu Isti ya? Kalau saya pribadi itu sebenarnya kalau masih ada ganjalan itu ya dirasa masih Pak, karena kalau ketika saya di waktu pembelajaran itu masih banyak siswa-siswi yang mungkin belum paham dengan materi saya, karena benar-benar kalau materi saya di informatika ini memang materi yang baru dan banyak sekali anak-anak dalam penguasaan IT itu juga masih kurang. Jadi memang kalau dirasa ada yang mengganjal itu masih. Oh gitu ya.
Kemarin kan saya juga memperhatikan Bu Isti, meskipun tadi Bu Isti bercerita seperti itu, ada dandanan, namun saya lihat anak-anak itu antusiasnya tinggi loh Bu Isti. Ya, antusiasnya tinggi, kemudian juga aktif itu saya lihat. Nah di sini mungkin apa namanya, memang seperti yang disampaikan Bu Isti Koma tadi, bahwasanya murid kita itu kan dalam menerima pembelajaran itu kan beda-beda ya. Nah ini berarti harusnya gimana untuk biar anak bisa menerima semua materi yang kita sampaikan. Nah, di awal pembelajaran, Bapak, saya itu sudah memberikan membuat dulu rancangan pembelajaran dulu. Nah, rancangan ini sebelum selain merancang dari pembelajaran itu, saya menyiapkan dari mulai media pembelajarannya, terus dari mulai dari strategi pembelajarannya saya yang mau saya lakukan di situ. Dan di awal juga saya membuat asesmen diagnostik dulu di awal, agar saya tahu di kelas itu dari siswa siswi yang saya akan berikan materi itu ada beberapa anak-anak yang minatnya itu di mana, terus sampai di mana anak ini kesiapannya untuk belajar juga sampai di mana, sampai di situ Pak. Jadi saya membuat asesmen diagnostik dulu di awal. Oh iya, ya ini untuk nanti untuk pemetaan ya. Ya, betul. Untuk pemetaan ya, luar biasa Bu Isti, kemarin memang sudah kita bahas sebelumnya ketika pra ya. Dan kemarin alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan saya memperhatikan memang kelihatan banget prosesnya, persiapan Bu Isti itu luar biasa ya. Persiapannya luar biasa, dan anak-anak juga baguslah dalam menerima pembelajaran ini, antusias ya. Dan di sini memang kita sebagai guru kan memang harus seperti itu ya Bu Isti ya, dan selalu berinovasi ya Bu Isti ya. Iya. Intinya ketika murid ini dipetakan kan akhirnya model pembelajarannya kan nanti jadi apa? Jadi dari situ, karena saya ingin memberikan pembelajaran berdiferensiasi di situ, jadi saya memetakan dulu dengan melalui asesmen diagnostik. Setelah itu baru saya di situ saya menggunakan model problem based learning Pak. Jadi di situ beda dengan bantuan LKPD, yang LKPD-nya ini juga sudah saya sesuaikan dengan siswa-siswi dengan kesiapan mereka. Dari kesiapan belajar tersebut saya tahu, oh anak ini nantinya akan bisa misalkan di kinestetik. Nah, saya membuat LKPD-nya juga sesuai dengan anak tersebut. Misalkan anak yang di visual, dia sukanya dengan melihat video, dia baru bisa paham dengan materi saya. Nah, itu saya membuat video yang saya masukkan di presentasi PowerPoint saya, begitu Pak. Bagus banget Bu Isti. Lengkap ya. Dari yang Bu Isti sampaikan tadi ya, tadi kan Bu Isti sudah membahas tentang kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, dan dengan melakukan asesmen diagnosis di awal ya tadi ya, untuk melakukan pemetaan. Ini juga setelah itu bisa kita terapkan di kegiatan pembelajaran sehingga sesuai kebutuhan anak gitu ya Bu Isti. Bagus banget ini. Oke, Bu Isti, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari yang sudah kita lakukan. Kemarin kita sudah sharing-sharing, kemudian waktu pelaksanaan di sana saya juga memperhatikan luar biasa sekali perkembangan Bu Isti dalam mengajar di kelas, sudah melaksanakan pemetaan sehingga bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana kita kan berarti berpihak pada murid ya. Iya, betul Pak. Ya, yang jelas saya untuk tujuan berikutnya, saya pastinya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu agar tersampai ke materi ke anak-anak itu, saya akan mengembangkan diri saya sendiri untuk sebagai kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa tersebut yang beragam Pak. Jadi saya akan membuat strategi-strategi yang lain yang mungkin anak-anak ini nanti bisa berinovasi sendiri. Jadi di situ juga akan tercipta dengan profil belajar Pancasila.
luar biasa Gusti. Semangat ya Gusti ya. Semangat. Ya, dengan kita melakukan perubahan, kita bergerak, kita bisa ya Gusti ya. Ya, ini nanti kedepannya mestinya kita tularkan ke rekan sejawat kita yang lain ya Gusti ya. Ya, siap Pak. Oke. Saya kira begitu Gusti. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Pak. Sudah sekap nggih. Nggih, begitu. Semoga nanti ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu selalu dengan penuh dengan persiapan dan kita selalu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Ya, semangat Nggih, sih. semangat Gusti, Ya, selalu semangat. kita tingkatkan kompetensi Ya, kita. terima agar kasih anak-anak juga Pak kita- atas ya. ilmunya. Biar nanti mungkin kedepannya saya bisa berkolaborasi dengan Pak Sartono dalam Siap. pembelajaran saya. Kapanpun nanti siap untuk selalu berkolaborasi. Terima kasih. Demikian atas percakapan pasca supervisi kami dari kegiatan pembelajaran informatika kelas 7 mata pelajaran informatika tadi, Ibu Istiqomah Nugraini Sarjana Pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.